Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Al-Aqsa yang dirahmati Allah, juga Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ma'asalam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian Kitab Nasuihul Ibad karya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu dua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai, bab yang kedua. Wa fihi salasuna mau'idatan. Di dalam bab ini ada 30 nasihat. Arba'atun akhbarun, 4 berupa hadis. Wal baqi atharun, dan sisanya adalah kalam dari para sahabat. Wa na'ani bil akhbari aqwalun nabi, yang dimaksud akhbar adalah aqwalun nabi, yaitu ucapan atau perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari, dan yang dimaksud athar adalah aqwalus sahabati wat tabi'in, itu perkataan dari para sahabat dan tabi'in. Faminhu, di antara 30 nasihat itu, fal maqalatul ula minal mumbihat, makalah yang pertama minal mumbihati, ini dari nasihat-nasihat pengingat. Ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Rasulullah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Rasulullah bersabda, ada 2 perkara, la syai'a afdalu minhuma, yang 2 perkara itu tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada sesama umat Islam. Ay bil maqali, yaitu dengan ucapan, au bil jahi, au bil mali, au bil badani, baik dengan harta ataupun dengan badan. Bapak Ibu jamaah sekalian, bab yang kedua ini ada 30 mau'idah atau 30 nasihat. Yang 4 dari hadis Rasul, sisanya dari asar. Asar itu perkataan dari sahabat atau tabi'in. Salah satu 30 nasihat itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 perkara. Ada 2 perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih utama dari keduanya itu. Jadi apabila kita mampu melakukan 2 perkara ini, maka 2 perkara ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, dan selalu memberi manfaat kepada sesama umat Islam. Jadi kalau kita mau menjalankan satu amalan yang amalan ini dicintai oleh Allah dan tidak ada tandingannya, Pak. Pertama adalah al-imanu billah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pesan iman di sini bukan hanya sekedar percaya ya,
Karena kalau kita bicara definisi iman itu adalah al-iman huwa iqrarun bilisan wa af'alun bil arkan wa tasdikun bil qalbi. Itu definisi iman. Jadi diucapkan dengan lisan kita. Minimal kalau orang itu mengaku beriman kepada Allah, dia harus bersyahadat. Nah, itu definisi iman yang pertama, diucapkan dengan lisan. Lalu yang kedua, wa af'alun bil arkan. Dibuktikan dengan perbuatan. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran, setiap kali ada kata iman, sebelahnya mesti ada amal soleh. Ya, wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu. Sebelahnya apa? Wa amilus soleh. Alladzina amanu wa amilus soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus soleh. Jadi setiap Allah menyebut kata iman, itu biasanya langsung dibarengkan dengan amal soleh. Itu artinya apa? Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, nggak cukup hanya diucapkan dengan lisan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Lalu yang ketiga, wa tasdikun bil qalbi. Ini yang paling sulit, Pak. Tasdikun bil qalbi itu artinya apa? Kita mentasdikkan, kita memasukkan iman itu ke relung hati kita yang paling dalam. Sekali kita sudah beriman kepada Allah, maka sampai mati tetap beriman kepada Allah. Sekali kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha illallah. Itu yang dimaksud apa? Tasdikun bil qalbi. Ya. Dan keimanan itu, al-iman asasul ibadah. Ya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan al-iman asasuddin. Iman itu adalah pondasi dari ibadah. Karena ibadah apapun kalau nggak didasari dengan iman, mardudah, akan tertolak. Dan al-iman asasuddin. Iman itu pondasi dari beragama. Jadi kuat dan tidaknya agama kita itu akan tergantung dari apa? Kekuatan iman kita. Ini masjid, Pak, dikatakan bagus, dikatakan indah, bukan hanya desainnya kan? Yang menentukan pondasinya, Pak. Desainnya bagus, tapi kalau pondasinya roboh, sedikit kena guncangan pasti roboh. Dan ternyata kekuatan agama kita itu ternyata akan tergantung dari kekuatan iman kita. Maka kalau orang itu imannya kuat, pasti agamanya juga kuat. Orang itu kalau imannya bagus, imannya kokoh, imannya kuat, pasti iman itu akan menjadi way out, jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup manusia. Maka Al-Ghazali kalau kita buka dalam kitab Al-Ihya-nya, kalau orang itu imannya kuat, pasti orang itu tidak akan cengeng dalam menghadapi kehidupan. Ya, orang kalau imannya baik, maka orang itu akan baik dalam menjalani proses-proses kehidupannya. Orang kalau imannya baik, dalam hidupnya pasti akan mudah ikhlas. Jadi ikhlas itu nggak mungkin ujuk-ujuk datang sendiri. Kan ada jamaah suka nanya ke Ustadz, Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz supaya bisa ikhlas? Ya, lalu jamaahnya usul, gimana Pak Ustadz kalau kita buat kajian tema ikhlas 70 kali Pak Ustadz? Biar apa? Biar ikhlas. Nggak bisa, Pak. Ikhlas itu buah dari hasil keimanan kita. Kalau iman kita baik, secara otomatis akan melahirkan sifat ikhlas. Maka ketika ada orang dalam hidupnya kok nggak ikhlas, masalahnya di imannya, Pak. Ya, kalau iman itu baik akan melahirkan keikhlasan. Dan ciri-ciri orang ikhlas itu siapa? Ciri-ciri orang ikhlas, orang itu tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Jangankan menghadapi hidup, menghadapi kematian saja, orang yang imannya baik, dia tidak akan pernah takut, Pak. Kenapa? Buat orang yang beriman, hidup mati adalah satu paket yang harus dijalani. Masuk hidup kita mau mati nggak mau? Bahkan kalau orang imannya itu sudah kuat, kalau dalam tasawuf itu ada istilah al-arif billah, qalbuhu al-wusul ilallah, yang hatinya itu sudah mengenal Allah, maka kematian itu bukan ditakuti lagi, Pak. Justru kematian itu malah dirindukan. Ya. Kenapa dirindukan? Buat orang yang sudah mengenal Allah,
kematian adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ketemu kekasih takut kita, Pak. Ya, bapak lama ditinggalin sama istri umpamanya, atau istri lama ditinggalin sama suami, tiba-tiba suaminya datang, Pak. Yang dirasakan pasti kerinduan. Ya. Itu ketemu sama apa? Suami, ketemu sama istri. Gimana kalau kita ketemu dengan kekasih abadi kita Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sampai Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Hikam itu, Pak, kalau ada orang mengaku iman kepada Allah, ngaku cinta sama Allah, tapi hidupnya takut dengan kematian, itu diragukan cintanya kepada Allah. Orang yang mencintai, dia akan rindu dengan yang dicintai. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut surat 29 ayat kelima itu. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ati wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mau bertemu dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Apa yang pasti datang, Pak? Kematian. Di dunia ini semuanya serba mungkin, Pak. Di luar sana mendung, mungkin hujan, mungkin tidak. Ada orang sakit, mungkin sehat, mungkin akan sembuh. Tapi kalau bicara kematian, enggak ada kata mungkin. Al-mautu bab wa kullu nasi dakhiluh, kata Nabi. Kematian itu adalah sesuatu keniscayaan. Kematian itu ibarat pintu, semua manusia akan melewati pintu itu. Ya, nah, maka kalau orang itu imannya kuat, Pak, dia tidak akan dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup maupun menghadapi kematian. Kan kita sering baca di saat sholat kita, kan, dalam doa iftitah kita, Pak. Mau masuk surga, mau mati, enggak gitu. Ya, kapan masuk surga, Pak, kalau kita enggak mati, Pak? Ya kan? Kita kepingin dapat pahala. Kapan dapat pahala? Kecuali ketika kita sudah meninggal dunia juga. Ya, jadi kematian dalam kacamata iman itu sayukjanya, bahkan sewajibnya, bukan untuk ditakuti. Karena setakut-takutnya mati, mati juga, Pak. Kecuali kalau yang takut mati, enggak mati gitu. Ya, kematian itu enggak ada hubungannya dengan peristiwa. Maka saya enggak setuju kalau ada orang meninggal dunia lalu kita kepo, kan kadang-kadang kita dengar orang meninggal tuh, lalu kita tanya kan, si Anu meninggal, kita nanya kenapa meninggal, kok kenapa meninggal itu, lalu dijawab lagi, emang udah tua. Jadi seolah-olah kematian dihubungkan sama usia tua. Padahal faktanya, Pak, anak-anak muda juga banyak yang meninggal juga. Bahkan bayi pun meninggal juga. Itu belum tua, Pak. Ya, kalau itu meninggal kenapa? Emang udah sakit-sakitan. Jadi seolah-olah meninggal dihubungkan dengan sakit. Padahal faktanya, kam min sohihin yamutu biwari ilatin. Kata Nabi, berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala, Pak. Ya, kan banyak gak di sekitar kita. Ada lagi olahraga, tiba-tiba meninggal saat olahraga. Ada orang bangun pagi, badannya gagah, ternyata siangnya jadi jenazah. Banyak, Pak. Ya, maka kematian itu nggak ada hubungannya dengan usia tua, usia muda, sakit, sehat, nggak ada hubungannya. Kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Kalau takdir Allah sudah menetapkan kematian kepada kita, nggak usah nunggu usia tua, Pak. Nggak usah nunggu masuk rumah sakit. Sekarang pun kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Ya, maka kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Ya, apa persiapannya, Pak? Ya ini ngaji, Pak. Ya, kan kata Rasulullah apa? Ketika manusia meninggal dunia, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw min yuntafa'u bi awalatin solihin yad'ulah. Ketika manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya. Itu 3 perkara. Kalau orang itu takut mati, Pak, harus mempersiapkan 3 perkara ini. Apa itu? Sedekah jariah. Perbanyak sedekah. Pak Ustadz, saya nggak banyak harta, jadi saya nggak banyak sedekah. Ada yang kedua, apa? Ilmu yang manfaat. Sering-sering ikut kajian, Pak, biar dapat ilmu yang manfaat. Ini udah sedekah, enggak ngaji males itu. Baru dengerin ceramah Ustadz 10 menit sudah nguap 4 kali gitu.
Kalau ngerasa, Pak Ustadz, aku belum banyak waktu untuk ikut kajian, kejar yang ketiga. Apa? Kalau kita punya anak, Pak, jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kelak, ya du'ulah akan mendoakan kita. Yang kita khawatirkan itu apa? Ketika meninggal dunia, sedekah nggak ada, ilmu pun pas-pasan, anak-anak kita pun soleh juga enggak. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Wa qala Allah taala fi kitabihil karim ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Itu surat Yunus surat 10 ayat 62, 63, 64. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah. Wali itu siapa, Pak? Wali itu kekasih Allah. La ya'riful wali ilallah, la ya'riful wali ilal wali. Tidak akan seseorang itu tahu wali kecuali dia adalah wali. Tidak ada orang itu tahu wali kecuali hanya Allah. Ya, makanya kalau ada orang ngaku-ngaku wali pasti bukan wali. Mungkin wali murid itu. Itu sama halnya kalau ada orang ngaku dirinya orang baik, pasti bukan orang baik, Pak. Gampang itu. Jadi benar nggak ini orang baik? Ketika dia itu mengakui dirinya orang baik, itu bukan orang baik. Karena biasanya orang baik itu malah senang menyembunyikan kebaikan. Ya, kebaikan itu lebih dari mutiara, Pak. Lihat aja mutiara itu di dasar laut, Pak, nggak kelihatan. Yang di permukaan laut itu batu karang, bukan batu mutiara. Kayaknya kalau hari ini ada orang buat status, masih kepingin diakui kebaikannya oleh manusia, sesungguhnya dia belum orang baik di hadapan Allah. Orang baik di hadapan Allah itu justru dia senang menyembunyikan kebaikannya. Dia selalu melihat kebaikan orang lain dan dia selalu melihat kekurangan dan kesalahan untuk dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita menilai orang lain, kita aja nggak tahu, Pak, nilai diri kita di hadapan Allah. Ya, kalaulah orang lain punya salah, ya, jangan-jangan kita lebih banyak salahnya daripada dia. Itu yang dimaksud dengan sifat salamatis sudur. Selamatkan hati kita, tidak melihat kekurangan orang lain, tapi fokuskan kita melihat kekurangan dan kesalahan diri kita. Ya, kalaupun orang lain itu salah, bukan kita yang harus menghakimi, Pak. Biarkan Allah yang menghukumnya. Kalaupun Allah menghukum, Pak, nunggu hari kiamat, Pak. Hari ini kita udah lebih dulu daripada Allah. Udah memvonis, menghakimi, ahli neraka. Wah, Masya Allah. Padahal kita belum tahu akhir kehidupannya. Jangankan kehidupan orang lain, kita aja nggak tahu, Pak, akhir kehidupan kita. Padahal yang menentukan orang itu baik atau tidak baik bukan sekarang, Pak. Sekarang ini, Pak, kita baru cari nilai. Belum dapat nilai kita di hadapan Allah. Kita baru ngaku-ngaku jadi orang baik. Apakah kebaikan kita sudah diakui sama Allah? Belum tahu, Pak. Ya, kita ini baru ngaku-ngaku jadi hamba Allah. Tapi apakah Allah sudah mengakui kita sebagai hambanya? Kita nggak tahu. Kapan konfirmasi kepada Allah? Kalau Rasulullah kan sudah ada sertifikasi. Memang Rasulullah pasti masuk surga. Memang Rasulullah pasti orang baik. Itu dari Allah. Lah kalau kita dari mana taunya, Pak? Ya, karena hak menilai itu bukan haknya manusia. Hak menilai itu haknya Allah. Makanya kalau hari ini ada orang senang menilai-nilai orang lain, sesungguhnya dia telah menjadi Tuhan buat orang lain itu, Pak. Tapi banyak orang nggak sadar gitu. Ya. Baik. Kemudian siapa ciri-ciri wali Allah itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaitu orang-orang yang tidak pernah dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup, walahum yahzanun, dan mereka tidak dihantui dengan kesedihan. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang selalu menguatkan imannya dan menguatkan ketakwaannya. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan bagi mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi kalau kita kembali pada surat ini, yaitu surat Yunus, surat 10, 62, 63, 64, kalau hidup ini supaya happy, Pak, supaya enggak dihantui ketakutan, tidak larut dalam kesedihan. Kuncinya apa?
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kuatkan iman kita. Ya, kuatkan iman dan takwa. Nah, apa bedanya iman sama takwa? Kalau pakai bahasa sederhana, Pak, iman itu sebuah proses, ya, proses menuju Allah. Kalau takwa itu hasil dari keimanan. Saya ambil contoh gini, Pak. Hari ini kita sholat, maka sholat itu proses dari keimanan kita. Maka siapa yang ngaku beriman wajib sholat. Tapi nilai sholat kita bukan hanya dilihat di saat sholat. Tapi nilai sholat kita itu akan dilihat mampu nggak sholat itu membawa perbaikan-perbaikan diri kita. Perbaikan itulah yang disebut takwa. Maka orang takwa pasti beriman, tetapi orang beriman belum tentu bertakwa. Maka kalau kita buka di Quran kan selalu ayatnya begini kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu apa? Ittaqullah. Tidak ada kalimat wahai orang bertakwa, berimanlah, enggak. Pasti wahai orang beriman, bertakwalah. Kenapa orang beriman disuruh bertakwa? Karena iman itu proses dan takwa itu hasil dari keimanan. Nilai sholat kita, Pak, bukan dilihat berapa lama sujudnya. Nilai sholat kita bukan dilihat berapa panjang surat yang kita baca dalam setiap rakaat kita. Nilai sholat kita, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nilai sholat kita itu, ketika sholat itu bisa membawa efek positif dalam mencegah dosa-dosa kita. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tahu, Pak Ustadz, aku sholat sudah sekian puluh tahun, kira-kira sholatku sudah membawa nilai apa belum? Nggak perlu orang lain yang ditanya, Pak. Lihat saja sebelum dan setelah sholat, ada nggak perubahan-perubahan diri kita? Itu indikatornya. Sebelum sholat masih seneng maksiat. Setelah sholat malah nambah, bukan maksiat, Pak, nambah baik. Berarti apa itu? Sholat yang dilakukan sudah membawa efek. Tapi kalau sholat nggak sholat, sami mawon, sama saja. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu yang sholat baru fisiknya, belum hatinya. Hatinya masih ditunggangi sama setan di luar masjid sana, Pak. Ya. Baik. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin. Ini amalan yang kedua setelah iman adalah memberi manfaat terhadap orang-orang muslim. Ai bil maqal, baik dengan ucapan, au bil jahi, au bil mali, au bil badan, ya, dengan finansial, dengan fisik, dan dengan jabatan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, Pak, jadikan semua atribut-atribut yang ada pada diri kita itu memberi manfaat buat orang banyak. Ya, maka nilai dari ibadahnya seorang pejabat itu ketika dia menjadi pejabat, mampu nggak jabatannya itu memberi manfaat buat orang lain. Kalau sudah selesai pejabat, udah nggak bisa lagi, Pak. Power pejabat itu bisa digunakan lagi. Ya, jadi mumpung masih punya jabatan, jadikan jabatan itu sarana untuk memberi manfaat buat orang lain. Ya, maka kita nggak bisa menyamakan bahwa orang yang baik itu orang rajin sholat, atau orang yang baik itu orang yang rajin ngaji. Ya, kalau seorang pejabat nilainya itu bisa nggak jabatannya itu membawa kemaslahatan? Sholatnya rajin, ngajinya nggak pernah ketinggalan, Pak. Tapi jadi pejabat korup, Pak. Habis semua amal perbuatannya itu, Pak. Ya, amalan terbaik buat seorang suami apa? Ketika tidak menelantarkan anak istrinya. Suaminya rajin sholat, suaminya rajin ngaji, tapi menelantarkan anak istrinya, dolim, Pak, itu. Dan anak istri nanti akan nuntut di hadapan Allah, habis kebaikan si suami. Ya, amalan terbaik seorang karyawan ketika jujur. Walaupun karyawan itu rajin sholat, rajin ngaji, tapi bohong, maka kebaikan itu akan terhapus karena dia tidak amanah tadi. Ya. Lalu sebaik-baik amalan seorang anak ketika birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Ya, ada seorang anak, Pak, sholatnya nggak pernah ketinggalan.
ngajinya nggak pernah tinggal, tapi nggak open sama orang tuanya. Apa kata Rasulullah? La tajidu raihal jannah akul walidain. Tidak bakal mencium bau harumnya surga. Coba bayangkan. Mencium bau harumnya surga saja enggak, apalagi masuk surga. Siapa mereka? Adalah akul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Maka kalau hari ini anak-anak kepengen masuk surga, Pak. Surganya anak enggak cukup hanya sholat saja. Ya. Ternyata surganya anak itu ketika membahagiakan orang tuanya juga. Ya, hari ini kan banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh, Pak. Padahal ketika hari ini anak itu masih punya orang tua itulah surganya. Apalagi kalau orang tua itu sudah tinggal satu rumah dengan anaknya, nggak perlu anak itu cari surga di luar rumah, sudah ada surga di kamar rumahnya itu. Bahagiakan orang tua, jangan boleh orang tua meneteskan air mata, Pak. Ya, maka anak itu pasti akan diberikan kebahagiaan, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufirallahu ma jana. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memasuki pagi hari la yanwi adzulma, sedikit pun dia tidak ada niat untuk melakukan perbuatan zalim ala ahadin kepada salah satu orang, ghufirallahu ma jana, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Jadi pagi-pagi bangun, Pak, kita niat berbuat baik untuk orang lain, kita niat tidak mendolimi orang lain, itu akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu kita. Ya, jangankan kita menyakiti manusia, mendolimi manusia, Pak. Bapak Ibu pernah dengar nggak sebuah hadis, dan hadis ini sahih, Pak. Rasulullah pernah bersabda, ada seorang wanita yang ahli ibadah, nanti di akhirat terhalang tidak bisa masuk surga. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, dulu wanita ini waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya, menyakiti binatang, terhalang tidak bisa masuk surga. Gimana kalau kita menyakiti sesama manusia? Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Jangankan sama muslim, sama orang non-muslim saja nggak boleh kita menyakiti, Pak. Ya, kalau kepada orang yang non-muslim saja nggak boleh kita menyakiti, padahal apa? Beda Tuhan, beda kitab, beda kiblat, itu kan? Itu aja nggak boleh kita membenci, Pak. Apalagi kalau kita sama umat Islam. Masa cuma hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, sama muslim saling provokasi. Satu masjid kayak nggak kenal, Pak. Aduh, malu gitu. Ya, akidahnya sama, Tuhannya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama. Terus apa lagi? Pergi hajinya masih ke Mekah kan? Belum ke Az-Zaitun gitu kan? Syiah bukan, Ahmadiyah juga bukan. Lalu sama muslim saling menyesatkan, Masya Allah. Yang disesatkan saudara muslim sendiri lagi. Ya, dan yang lebih sedih lagi kalau sesama muslim saling mengkafirkan. Ya Allah. Dulu Rasulullah di Mekah itu mengislamkan yang kafir. Hari ini yang mengaku umatnya malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman. Ya. Lalu nanti kalau kita ketemu sama Rasulullah, Pak, kita mau bilang apa? Kita akan bilang, ya Rasulullah, aku umatmu. Dengan pede kita mengatakan, ya Rasul, aku umatmu. Boro-boro Nabi jawab, tengok aja enggak gitu. Kalaupun Nabi menjawab, engkau bukan umatku, karena engkau enggak mewarisi akhlakku. Gimana, Pak? Kan nanti semua umat akan bertemu dengan nabinya masing-masing. Ya. Jadi jangan sampai kita selalu bicara tentang sunnah, ya. Tapi akhlak kita sesungguhnya enggak nyunah gitu. Jangan sampai kita selalu bicara sunnah, senyum aja susah gitu. Ya. Jadi mari kita bawa Islam ini dengan apa? Dengan membawa misi rahmatal lil alamin. Ya. Wa man asbaha
yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Dan barang siapa yang memasuki pagi hari, yanwi, dia berniat nusratal mazlum, untuk menolong orang yang didolimi, wa qada'i hajatil muslim, dan membantu hajat atau kebutuhannya orang Islam, kanat lahu ka'ajrin hajatin mabrurah, maka orang itu mendapatkan pahala haji yang mabrur, Pak. Ini ada orang didolimi nih, kita tolong dia, maka pahalanya apa? Seperti kita mendapatkan pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Ya. Jadi makanya tidak selamanya orang yang mendapatkan haji mabrur itu orang yang berhaji, Pak. Karena nilai haji mabrur itu bukan hanya dilihat berapa kali dia pergi haji, tapi nilai kemabruran itu akan dilihat sebelum dan setelah haji. Ada enggak perbaikan-perbaikan diri? Ini ada orang pergi haji belum mampu, karena memang secara finansial belum siap. Tapi dia punya peduli, dia membantu orang yang terdolimi, dia membantu seseorang ikhlas karena Allah, Pak. Ternyata dia juga mendapatkan pahala haji mabrur. Ya. Jadi menjadi haji mabrur itu berbeda dengan mendapatkan pahala mabrur. Ya. Kalau mendapatkan haji mabrur, dia harus haji. Tapi mendapatkan pahala haji mabrur, ternyata tidak selamanya dia harus berhaji, Pak. Sama seperti gini, mati syahid sama orang mendapatkan pahala mati syahid. Ya. Kalau mau mati syahid, ya berperang di jalan Allah ke Palestina sana itu. Tapi kalau mau mendapatkan pahala mati syahid, tidak harus dengan perang. Karena jihad itu bukan satu-satunya perang. Kalau perang di zaman Nabi salah satu jihad, yes. Tapi satu-satunya jihad bukan perang. Kan ada kan jihadun nafsi, merangi hawa nafsu. Ini lagi ngaji kayak gini, Pak, lagi serius, tiba-tiba apa? Tiba-tiba apa? Jangan bilang ngantuk, khusyuk. Khusyuk, Pak. Jadi kalau di pengajian kita jangan menggunakan bahasa yang kasar. Ngantuk tuh kasar itu. Di pengajian jangan. Yang pas apa tadi? Khusyuk. Nafsu kan, Pak, itu. Kita paksakan itu keluar, ngambil air wudhu. Ya, lalu kita konsentrasi mengaji lagi. Ya, maka kita termasuk jihadun nafsi, melawan hawa nafsu itu. Roja'na min jihadi sighar ila jihadil akbar. Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Kita habis perang dari perang kecil, kata Nabi, akan menuju perang besar. Pada saat itu habis perang Badar itu. Dikatakan perang kecil, perang Badar, Pak. Kita akan menuju perang lebih besar lagi. Sahabat kaget. Ada perang apa lagi ini? Ternyata perang besar itu adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Terus ada seorang sahabat bekerja, kalau sekarang ke kantor, Pak, atau ke toko atau ke pasar, apa kata Nabi? Fa idza ra'aitumur rajula ila dukan fahuwa jihadun fisabilillah. Ada seorang suami bekerja untuk menafkahi keluarga halal karena Allah, maka itu pun dia mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Bahkan Rasulullah pernah naik ke sebuah gunung, Pak. Di gunung itu banyak sahabat-sahabat yang lagi bekerja keras. Lalu Nabi menciumi tangan sahabat-sahabat itu. Dan Rasul mengatakan, i'lamu anna yadan lam tamsashunar. Ketahuilah, tangan-tangan sahabat yang bekerja keras, yang nurunin batu dari atas gunung ini, tangannya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dan kata Nabi, fahuwa jihadun fisabilillah. Itu pun jihad di jalan Allah. Hanya bapak-bapak kalau pergi ke kantor ditanya, mau kemana, Pak? Jihad. Gitu. Ya, ya. Paling orang tanya kan, mau ke Palestina gitu. Kalau orang belum ngaji begitu. Ya. Jadi perang bukan satu-satunya jihad, tetapi jihad bukan satu-satunya perang, tapi perang itu salah satu dari jihad. Ya. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas.
sebaik-baik hamba yang dicintai oleh Allah adalah memberi manfaat untuk orang banyak. Wa afdhalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min, dan sebaik-baik amal adalah idkhalus surur, memberikan hiburan, memberikan kegembiraan kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Jadi idkhalus surur itu afdhalu a'mali ilallah. Ya, ada tetangga kita lagi berduka, lalu kita memberikan hiburan, memberikan kegembiraan, Pak. Itu sebaik-baik amal. Nah, sebaliknya, kalau memberikan hiburan, memberikan kegembiraan itu sebaik-baik amal, gimana kalau kita malah sebaliknya? Menghibur enggak, malah tambah nyusahin kita. Berarti apa? Seburuk-buruk amal. Itu nyusahin orang. Maka dalam sebuah hadis disebutkan apa? Wallahu fi aunil abdu, makanal abdi fi auni akhi. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Jadi kalau hari-hari ini kita butuh ditolong sama Allah, kuncinya apa, Pak? Tolong orang lain. Setiap hari kita minta ditolong sama Allah, tapi kita cuek terhadap penderitaan orang lain. Ya. Setiap hari kita minta, ya Allah sayangi kami, cintai kami, rahmati kami. Hari-hari kita menebarkan kebencian pada orang lain. Gimana itu? Kita minta dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kita sedikit pun nggak pernah merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita ada di Palestina, Pak. Ini kita habis maghrib bisa duduk, AC-nya dingin, karpetnya empuk, Pak. Coba, pernah nggak kita membayangkan, Pak, di Palestina yang anak-anak kehilangan orang tua, ibu-ibu mengubur anaknya. Mungkin dia mengubur anaknya besok dikubur juga sama orang lain juga. Itu yang terjadi di sana. Maka ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, sesungguhnya kita bukan membantu mereka, Pak. Selama ini kan kalau kita membantu orang lain kan seolah-olah kita berjasa kan? Karena kita merasa berjasa, biasanya apa, Pak? Kalau orang itu nggak bales, kita kecewa. Udah dibantu, bukannya tahu diri. Kalau kamu nggak tak bantu, nggak akan jadi orang. Masya Allah. Terus jadi apa? Nggak jadi orang. Ya. Jadi selama ini kalau kita sedekah, membantu, infak, itu seolah-olah kita membantu orang lain. Padahal kalau kita bicara hakikatnya, Pak, ketika kita membantu orang lain, kita itu menitipkan keselamatan melalui mereka. Ya. Pemanya ini kita bantu orang miskin, bantu anak yatim, Pak. Bukan membantu mereka, Pak. Kita menitipkan rahmat Allah melalui mereka. Jadi harusnya gimana? Kita yang dibantu. Harusnya kita apa? Bersyukur kepada mereka. Tapi hari ini, giliran orang itu nggak balas kebaikan kita kecewaannya luar biasa. Pertanyaannya, Pak, kenapa kita kecewa? Bukan karena orang itu. Kita kecewa itu karena belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Itu penyebabnya. Jadi selama ini kan sering ada kekecewaan dalam diri kita. Kita selalu menyalahkan orang lain. Contoh nih, Pak. Ada suami berbuat baik pada istri. Baik nggak itu? Baik nggak, Mas? Baik. Tapi ini suami berharap biar istri balas baik kepada dia. Lalu istrinya nggak balas baik. Suaminya kecewa. Begitu suami kecewa, yang disalahin siapa? Pasti istrinya. Padahal kekecewaan suami bukan karena istri. Kekecewaan suami itu karena suami berbuat baik kepada istri, masih minta balasan dari istrinya. Coba kalau suami itu berbuat baik kepada istri karena Allah, Pak. Dia nggak akan peduli. Mau istri balas, nggak balas, dia nggak peduli. Karena dia berharap kebaikan itu hanya Allah yang membalasnya. Ya. Ada seorang istri berbuat baik sama suami, sama. Tujuannya apa? Biar suaminya nambah uang belanja. Kalau nggak nambah uang belanja gimana? Istri kecewa. Begitu kecewa yang disalahin siapa, Pak? Suaminya. Kamu sih, Mas, ngecewain aku. Padahal kekecewaan istri itu bukan karena suami. Kekecewaan istri itu belum sepenuhnya ikhlas karena Allah, Pak. Sekarang saya mau tanya, yang menyuruh berbuat baik suami ke istri siapa, Pak? Allah kan? Bukan mertua kan? Kalau yang nyuruh Allah, kenapa minta balasan dari manusia? Ya. Yang nyuruh berbuat baik suami ke istri Allah. Yang nyuruh berbuat baik istri ke suami Allah. Harusnya minta balasan dari Allah dong. Kenapa kita lebih
berharap untuk dibalas oleh manusia. Maka sepanjang hidup ini bergantungnya sama manusia, Pak, susah untuk menghilangkan kekecewaan dalam hidup kita. Ya. Jadi kekecewaan kita itu bukan datang dari orang lain. Karena kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab Nasuihul Ibad ini, Pak, ini nanti akan banyak bicara tentang ilmu hati. Bagaimana hati kita bisa ikhlas, bagaimana hati kita ini bisa al-arif billah, al-wusul ilallah. Ya. Jadi sebetulnya kitab Nasuihul Ibad ini lebih banyak bicara tentang tentang tasawuf. Ya. Ada akidah, di sini juga ada, ya. Kemudian ada akhlaknya juga. Maka disebut Nasuihul Ibad, nasihat buat hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita mau mendapat nasihat, maka banyak nasihat-nasihat yang terkandung dalam kitab. Saya senang mengkaji kitab ini, Pak. Setiap kajian Nasuihul Ibad itu selalu ada firman Allah, ada hadis, ada asar, perkataan sahabat dan tabi'in, kemudian juga ada qaulul ulama, ada kalam-kalam ulama. Ulama-ulama salafus saleh. Ya. Nah, mudah-mudahan keberkahan kitab ini akan diberikan oleh Allah kepada kita dan juga kepada Imam An-Nawawi, Pak, ya, yang buat karya kitab ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk Isya, Pak? 3 menit lagi. Baik. Wa afdalu a'mali idkhalu sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Memberikan hiburan kepada orang-orang beriman itu dengan cara apa? Menghilangkan rasa lapar, lalu menghilangkan kesulitan, atau melunasi hutang-hutangnya. Itu termasuk idkhalus surur. Wa khoslatani la syai'a akhbasu ay angjasu minhuma asyirku billahi wadduru lil muslimin fi abdanihim au bi amwalihim. Ada dua perkara ini sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Yaitu pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, perbuatan musyrik, wadduru bil muslimin, dan memberikan madorot, memberikan kerugian kepada orang-orang yang beragama Islam. Fi abdanihim au amwalihim, baik di badannya maupun di hartanya. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarja'u ila khoslataini a'tadimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi ka qoulihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah wa qoulihi ta'ala ushkur li wa liwalidayka. Lalu ada dua perkara, yang dua perkara itu sangat dibenci oleh Allah. Kalau tadi kan dua perkara yang dicintai, Pak. Ini dua perkara yang dibenci oleh Allah. Pertama adalah asyirku billah, perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Kalau kita buka dalam Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Allah mengampuni semua dosa kecuali musyrik. Maka musyrik itu biang keroknya dosa. Ya, biang keroknya apa? Dosa. Kemudian wadduru bil muslimin, dan memberikan mandorot, memberikan kerugian kepada sesama umat Islam. Dalam Al-Quran disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Salat itu hubungan vertikal, zakat adalah bentuk dari sosial. Maka muslim yang baik akan dilihat dari dua dimensi, Pak. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Baik, saya kira itu kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan di pekan kedua, Kamis kedua, ya, Kamis kedua dan Kamis keempat setiap bulannya. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas sailin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, ya Allah.
Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna bersyukur ya Allah, agar kami mampu mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Jangan Kau silaukan kami dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini ya Allah. Jangan Kau perdayakan kami terlalu cinta kepada dunia ini ya Allah, karena kami yakin semua ini titipan-Mu ya Allah, dan semua ini pasti akan kembali lagi kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Ajarkan kepada kami makna sabar ya Allah, agar kami mampu mensikapi semua cobaan hidup ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami sadar, kami yakin apapun yang menimpa kami, semua ini adalah rencana-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kami agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi ujian-ujian-Mu ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.